Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin kue tradisional yaitu kue poci khas Indramayu. Ini rasanya enak banget karena kue ini terkenal manis ya dari isiannya dan juga adonan kulitnya. Kue tradisional yang satu ini sering banget dijumpai di saat acara-acara besar seperti acara pernikahan, acara tasyakur hitanan, dan juga acara rasulan. Dan sekarang biasanya kita juga bisa jumpai di acara-acara arisan atau kumpulan keluarga ya. Apalagi kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya warga Indramayu itu membuat kue tradisional yang satu ini ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke bahan dan cara membuatnya. Nah, yang pertama di sini ada 500 gram gula pasir. Kemudian kita akan tambahkan dengan 3 lembar daun pandan dan juga 500 ml air. Lalu ini kita aduk dulu sebentar. Ini kita masak hingga gula pasirnya larut ya. Dan daun pandannya mengeluarkan aroma. Nah, ini aku mau tambahkan dengan pasta pandan ya, karena ini aku bikin poci yang berwarna hijau. Nah, ini aku pakai pasta pandan secukupnya, kemudian kita aduk dan kita rebus hingga mendidih. Nah, kalau sudah kayak gini, ini kita matikan kompornya lalu kita dinginkan ya. Oke, kita lanjut akan membuat isiannya. Nah, di sini ada 300 gram gula merah dan juga 50 gram gula pasir. Ini akan kita kasih tambahan air secukupnya atau sebanyak 150 ml air ya. Ini kita aduk dulu sebentar. Ini kita masak hingga benar-benar mendidih atau sampai gulanya larut kayak gini. Nah, ini udah larut, kemudian kita matikan kompor dan kita angkat juga. Ini akan kita saring ya. Lanjut siapkan pan, kemudian ini ada 2 helai daun pandan dan juga ini ada 1,5 kelapa muda yang sudah diparut karena aku mau bikin banyak gitu ya. Kemudian kita saring untuk gulanya biar kotoran dari gulanya itu nggak ikut terbawa ya. Nah, untuk porsi adonan kulit yang aku bikin ini, untuk porsi isiannya cukup 1 butir kelapa ukuran besar ya. Nah, ini aku pakai 1,5 karena sisanya aku mau buat olahan kue yang lainnya. Nah, ini kalau sudah kayak gini, kemudian kita angkat dan dinginkan juga, nanti langsung aja dibentuk ya. Oke, di sini kita siapkan wadah yang besar, kemudian kita tuangkan tepung ketan. Ini aku pakai yang merek Rose Brand, dan ini tepung ketannya sebanyak 1 kilo 1/4 ya, karena ini aku bikin pesanan sebanyak 65 pieces, tapi ini hasil jadinya sebanyak 72 ya. Jadi lebihnya itu buat imbuhan yang pesen sama buat icip-icip orang rumah. Oke, yang 1/4-nya ini aku ayak dulu. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan masukkan aja langsung nih, ditambahin garam ya, 1/4 sendok teh atau 1/2 sendok teh juga boleh. Ini untuk menambah rasa gurih gitu ya, biar nanti hasil kulitnya itu jadi lebih manis gurih gitu ya. Nah, ini air gula yang udah dingin ya, kita masukkan secara bertahap aja. Nah, kalau air larutannya kalau dirasa kurang, nanti kita tambahkan lagi ya. Oke, kita percepat aja videonya. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita adon lagi. Nah, ini aku videonya nggak ada yang aku skip ya, cuma dipercepat aja ya teman-teman, biar teman-teman tahu prosesnya untuk pembuatan poci khas Indramayu ya. Kalau khas Indramayu itu
untuk kulit si kue pocinya itu pakai air gula ya. Oke, ini kita masukkan semuanya lalu kita adon lagi. Nah, karena dirasa ini kurang, jadi aku tambahin lagi untuk larutannya, tapi tidak aku kasih gula ya, karena larutan gulanya udah di awal itu udah pas banget. Ini aku tambahin sebanyak 150 ml lagi, tapi ini anget ya teman-teman. Nanti untuk resepnya aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, biar teman-teman bisa nyimak videonya bener-bener sampai tuntas, nggak hanya lihat resepnya aja gitu ya. Karena ini tuh bener-bener kue poci khas Indramayu tuh karena memakai larutan gula, jadi memang membutuhkan larutannya itu bener-bener harus apa ya, kayak gini nih hasil dari adonannya tuh seperti ini tuh. Tuh terlihat seperti ancer tapi enggak ya, ini tuh kalau diadon lagi tuh bisa ya. Ini kita diamkan selama semalaman ya, ini aku bikin habis isya dan aku adonin lagi ini pas jam 4 pagi karena ini buat pesanan pagi. Nah, kita adonin lagi ya. Kalau dirasa ini agak keras karena ini kan pakai larutan gula, bisa ditambahkan air hangat ya teman-teman. Nah, ini aku nggak tambahin air hangat. Kalau mau hasilnya lebih molor apa ya, nggak cepet keras nanti kalau dingin gitu ya, itu bisa ditambahin lagi dengan air hangat sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu keenceran. Nah, oke, ini sudah dibagi-bagi untuk adonannya. Ini aku timbang ya teman-teman, satu picisnya ini aku timbang seberat 35 gram biar gedenya itu rata ya. Oke, kita siapkan minyak ini untuk supaya di daunnya itu nggak lengket. Kemudian ini untuk isiannya tadi yang udah kita bikin ya, enten-entennya ini sudah siap. Oke, langsung aja kita membuat. Ini pertama kita olesi dulu daunnya. Ini daunnya udah aku elap-elap dan udah aku potongin bagian ujung ya. Nah, kayak gini kita olesin. Nggak apa-apa kalau bikin poci khas Indramayu itu harus banyak ini ya, banyak minyak ya. Oke, kemudian adonannya kita penyet-penyet kayak gini, kemudian kita isi dengan enten-entennya. Nah, ini kayak gini tuh bisa kita, nah ini kita rapatkan kayak gini biar apa, isiannya itu nggak keluar ya. Oke, kita kepal-kepalkan seperti ini, kemudian kita celupkan ke dalam minyak kayak gini ya, karena memang benar-benar poci khas Indramayu cara pembuatannya seperti ini, biar nanti hasilnya itu tidak lengket di daunnya ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, oke, lakukan hal yang sama ya. Pokoknya kita bikin seperti ini. Kita kepal-kepalkan, kemudian kita celupkan ke minyak. Nah, kalau adonannya tidak diberi gula, itu namanya bukan kue poci khas Indramayu ya. Itu namanya kue bugis teman-teman. Jadi kalau kue poci khas Indramayu itu adonannya itu manis ya, bukan gurih. Kalau gurih itu namanya kue bugis. Dan kalau kue bugis itu biasanya untuk adonannya itu diberi larutan santan ya. Kalau ini hanya larutan gula aja, makanya harus banyakin minyak untuk di daunnya. Oke, nah kemudian ini cara melipatnya kayak gini ya untuk daunnya. Cara membungkus si kue poci ini kita ambil. Oke, kemudian kita masukkan ke daun kayak gini. Nggak apa-apa ya, terlihat kayak banyak minyak. Nanti hasil jadinya minyaknya ini seperti nggak tahu hilang kemana nih. Oke, kita tekuk sisi kanan dan kirinya. Kemudian kalau sampingnya kelebihan, kita masukkan ke dalam aja kayak gini.
langsung kita tekuk kayak gini untuk ujungnya. Dan untuk ujungnya ini kalau kepanjangan bisa dipotong ya, bisa pakai gunting, tapi karena ini enggak terlalu panjang kita langsung aja masukkan. Nah kayak gini, gimana teman-teman, mudah ya untuk membungkusnya, cantik nih. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kita beri minyak sedikit aja atau tipis-tipis, karena untuk adonannya kan sudah dicelupkan ke dalam minyak nih. Kemudian kita tekuk bagian ujung yang yang lemes atau yang lunaknya gitu ya. Oke, kemudian kita ambil adonan. Nah kayak gini. Jangan khawatir ya teman-teman, untuk tangannya ini aku udah cuci tangan, udah bersih. Nah kayak gini. Nah ini benar-benar pembuatan kue tradisional, kue poci khas Indramayu kayak gini ya teman-teman. Nah di setiap hajatan pasti wajib ada nih, kalau untuk acara-acara besar misalnya seperti hajatan pernikahan, hajatan hitanan, hajatan rasulan kayak gitu ya, poci selalu hadir. Oke kayak gini. Oke kita sekali lagi nih, aku percepat aja videonya tuh. Nah kayak gini mudah ya teman-teman. Nah kalau sudah siap semuanya, nah ini dia sudah jadi semuanya kayak gini. Kemudian ini kita langsung aja masukkan ke dalam langseng kayak gini ya. Kita akan kukus ya. Kita kukus selama 25 sampai 35 menit ya. Di api yang sedang aja, jangan terlalu besar ya teman-teman. Oke, ini aku kasih tips ya supaya daunnya itu tidak ngebuka. Ini kunciannya harus berada di bawah ya. Tuh kayak gini. Tuh, ini kan kunciannya atau penutupnya kayak gitu ya. Oke, kita letakkan kunciannya itu di bagian bawahnya kayak gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Tuh, diginiin tuh. Biar nanti pas dikukus dia itu nggak ngebuka ya, si kuncian tuh nggak pada daunnya biasanya kalau dikukus kan pada ngejebol tuh. Nah ini posisinya kayak gitu tadi. Nah biar nggak cepet buka. Oke kita kukus ini terlebih dahulu, tadi udah aku rebus air ya di langsengnya. Nah ini langsung aja kita tutup. Ini kita kukus selama 25 sampai 35 menit ya. Jangan kelamaan, nanti kisut hasilnya, hasil daunnya. Nah ini karena tadi aku tinggalin sholat dulu, jadi pas dingin ini tuh, nah ini tuh didiamin dulu ya, jangan langsung diangkat. Nah pas dingin itu daunnya agak mengkisut sedikit ya, tapi nggak apa-apa, memang kue poci itu memang nah kayak gini tuh, ada yang kisut-kisut. Ini yang 35 menit dan ini yang 25 menit nih, yang hijau nih, nampan hijau 25 menit aku kukus, jadi hasilnya bagus ya, daunnya sama-sama mateng ya teman-teman. Gimana teman-teman, mudah ya membuatnya? Kue tradisional khas Indramayu ini benar-benar mudah banget pembuatannya dan bahannya juga simple ya. Oke ini aku mau coba buka, ini tuh masih panas banget sebenarnya ya, tapi ini aku paksa aja biar bisa langsung di review ya. Ini tuh panas banget tuh, lihat, meskipun ini tidak menggunakan santan, ini nggak nempel ya di daunnya. Karena memang tadi banyak menggunakan minyak ya, di daunnya juga diolesin minyak, kemudian di adonannya juga dicelupkan ke dalam minyak, jadi ini nggak nempel sama sekali. Tuh adonannya kayak gini, enak banget. Aduh, tangan aku sampai kepanasan nih teman-teman. Untuk rasanya ini enak banget, manisnya pas, gurihnya juga pas. Oke sekian dulu video hari ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.